Materi ke-1, strategi lokasi. Dalam dunia bisnis, salah satu keputusan paling krusial yang bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan adalah lokasi. Ya, strategi lokasi adalah kunci untuk menjangkau pasar, menekan biaya, dan memaksimalkan keuntungan. Tujuannya bukan hanya soal tempat, tapi bagaimana lokasi tersebut bisa mendukung tujuan bisnis, memberikan akses ke pasar yang tepat, dan tentunya memberikan efisiensi biaya dan waktu. Perusahaan bisa memilih memperluas fasilitas yang sudah ada, menambah fasilitas baru di lokasi berbeda, atau bahkan menutup fasilitas lama dan berpindah ke tempat lain yang lebih strategis. Lalu, apa saja sih faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi sebuah bisnis? Faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi sebuah bisnis diantaranya adalah produktivitas tenaga kerja, biaya operasional dan nilai tukar mata uang, risiko politik, nilai-nilai budaya setempat, kedekatan dengan konsumen, pemasok, hingga pesaing. Untuk mengevaluasi alternatif lokasi, ada beberapa metode yang sering digunakan. 1. Pemeringkatan faktor, mempertimbangkan aspek-aspek seperti kualitas hidup, keterampilan tenaga kerja, fasilitas pendidikan, hingga rekreasi. 2. Analisis biaya volume lokasi, menentukan lokasi dengan total biaya paling rendah untuk produksi tertentu. 3. Metode pusat gravitasi, menghitung titik tengah terbaik secara geografis untuk distribusi. 4. Model transportasi, mencari kombinasi pengiriman barang dari pemasok ke konsumen dengan biaya terendah. Dalam bisnis jasa, pertimbangan lokasi bahkan bisa lebih kompleks. Misalnya, daya beli konsumen di wilayah tersebut, apakah citra layanan cocok dengan demografi lokal, tingkat persaingan, mutu fasilitas fisik dan manajemen, hingga keunikan lokasi itu sendiri dibanding pesaing. Dan di era digital seperti sekarang, teknologi semakin mempermudah. Dengan sistem informasi geografis, SIG, perusahaan bisa menganalisis berbagai data spasial seperti kepadatan penduduk, lalu lintas, dan pola konsumsi. Semua itu membantu memilih lokasi dengan potensi keuntungan terbesar. Kesimpulannya, strategi lokasi bukan sekadar memilih tempat berdiri, tapi merupakan hasil analisis menyeluruh atas berbagai aspek, ekonomi, sosial, geografis, hingga teknologi. Lokasi yang tepat bisa menjadi fondasi kuat untuk keberhasilan jangka panjang sebuah bisnis. Materi kedua, desain barang dan jasa. Desain bukan sekadar tampilan luar. Dalam dunia bisnis, desain barang dan jasa adalah proses strategis yang menentukan kualitas, kepuasan pelanggan, dan keberhasilan perusahaan. Desain barang dan jasa adalah proses kreatif yang mencakup perencanaan, pengembangan, dan penyempurnaan produk atau layanan. Desain yang baik harus mempertimbangkan fungsi, estetika, keamanan, ergonomi. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan daya saing, memuaskan pelanggan, dan memperkuat citra perusahaan. Dalam memilih barang dan jasa yang akan ditawarkan, perusahaan perlu memahami target pasar, menganalisis kompetitor, dan menentukan nilai merek. Faktor penting lainnya, kualitas dan biaya, kecepatan masuk pasar, estetika dan keamanan, kepuasan pelanggan dan keunggulan kompetitif. Proses desain sendiri meliputi ide, riset, konsep, produksi, uji coba, evaluasi pasca produksi. Dalam pengembangan produk, ada pendekatan penting seperti quality function deployment, rumah kualitas, tim pengembangan produk lintas fungsi, perekayasaan konkuren, desain modular, desain berbantu komputer, CAD dan jam, pencetakan 3D realitas virtual. Kini, keberlanjutan menjadi bagian penting dalam desain dan produksi. Perusahaan perlu menerapkan desain berkelanjutan yang mengurangi limbah dan konsumsi energi, menggunakan bahan daur ulang, meminimalkan dampak negatif pada lingkungan. Tak kalah penting, perusahaan juga harus mengikuti regulasi dan standar industri.
UU Perlindungan Konsumen, SNI dan ISO, seperti ISO 9001 dan ISO 14001, Peraturan BPOM dan Regulasi Emisi. Desain layanan juga tidak kalah penting. Dengan pendekatan PCN, Process Chain Network, interaksi antara pelanggan dan perusahaan dapat dioptimalkan. Efisiensi layanan ditingkatkan melalui modularisasi, otomatisasi, pengurangan pilihan berlebihan, dokumentasi seperti formulir, skrip, hingga storyboard. Desain barang dan jasa bukan sekadar proses teknis. Ia adalah pondasi strategi bisnis. Dengan desain yang kuat, perusahaan mampu menciptakan nilai, menjaga keberlanjutan, dan memenangkan hati pelanggan. Materi ketiga, pemeliharaan. Mesin adalah tulang punggung produksi. Tapi, apa jadinya jika mesin sering rusak? Disinilah pentingnya strategi pemeliharaan. Pemeliharaan adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk menjaga sistem dan peralatan tetap berfungsi optimal. Sementara itu, keandalan adalah seberapa besar kemungkinan mesin akan bekerja dengan baik dalam periode waktu tertentu. Hasil dari pemeliharaan yang baik antara lain, meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi, mengurangi variabilitas, menunjang perbaikan berkelanjutan. Apa sih tujuan utama pemeliharaan? Menurut Japan Institute of Plant Maintenance dan TPM India, tujuannya adalah memperpanjang umur fasilitas, menjamin ketersediaan mesin, mengurangi stok suku cadang, menekan biaya, dan menjaga keselamatan serta efisiensi operasional. Tujuan intinya, menjaga kapasitas sistem agar tetap optimal. Jenis-jenis pemeliharaan dibagi menjadi dua. 1. Pemeliharaan terencana, seperti preventif, pencegahan, prediktif, berdasarkan kondisi, opportunity maintenance, saat ada peluang, overhaul, perbaikan besar. 2. Pemeliharaan tidak terencana, seperti korektif atau run to failure, berdasarkan statistik atau kendala waktu. Strategi pemeliharaan yang efektif memerlukan sumber daya dan pelatihan yang memadai, perencanaan dan identifikasi penyebab kerusakan, kemampuan untuk meningkatkan MTBF, mean time between failure. Ada beberapa rumus penting yang digunakan dalam pengukuran efektivitas pemeliharaan, antara lain MTBF sama dengan total waktu operasi, jumlah kerusakan. MTTR sama dengan total waktu perbaikan, jumlah kerusakan. Availability sama dengan MTBF, MTBF plus MTTR, failure rate sama dengan jumlah kerusakan, total waktu operasi.